Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasul masuk dalam kamar Aisyah. Terus Rasul bilang, "Wahai istriku, jangan engkau tidur sebelum engkau satu menghatamkan Al-Quran." Udah gitu Rasul bilang apa? "Minta syafaat kepadaku dan kepada nabi-nabi sebelum aku." Yang ketiga, minta ridho saudara kamu muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Yang keempat, jangan kamu tidur sebelum engkau melaksanakan haji dan umroh. Ketika Aisyah bengong, Rasul keluar menyelesaikan sholat sunnahnya. Kemudian Rasul masuk lagi. Begitu Rasul masuk, langsung diberondong. "Ya Rasul, mana mungkin aku, ayahku, saudara-saudaraku dan semua umat muslimin muslimat melakukan itu semua dalam waktu yang singkat." Rasul senyum. Apa kata Rasul? "Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, sama artinya dia dengan menghatamkan Al-Quran." Kedua, minta syafaat kepada para nabi. Apa maksudnya? Berkirim salam dan salawat bukan hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada semua. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Tambahin wa Adam, wa Nuh, wa Musa, wa Ibrahim, wa Isa. Sebutin aja tuh Pak, yang kita hafal. Salawatullah wassalamu ajma'in. Yang ketiga, minta ridho kaum muslimin muslimat. Gimana caranya? Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan apa? Maukah kamu mendapatkan pahala bermiliar-miliar? Mau? Baca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu dapat kebaikan bermiliar-miliar. Dari mana? Berapa banyak orang Allah ciptain orang Islam dari pertama bumi diciptain sampai hari kiamat. Yang terakhir kata Rasul, barang siapa, wahai istriku, yang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa yang membaca ini, sama artinya dia dengan melaksanakan haji dan umrah. Enaknya ganjaran dari Allah ya. Seandainya semua makhluk Allah, baik jin dan manusia, kata Rasul, mereka bangkit berdiri, lalu kemudian memohon hajatnya masing-masing kepada Allah, lalu kemudian Allah berikan satu persatu sesuai dengan hajatnya, semua itu tidak akan mengurangi apapun dari kekayaan Allah. Dan itu hanya laksanakan apa? Seperti jarum masuk ke dalam lautan. Kalau Bapak, Ibu-ibu, Pak, iya. Oh iya, jarang nih yang sama dompet-dompetnya. Oh pantas kosong. Bapak, Ibu-ibu, ditunggu. Infak dan sodako. Ngapain lu minta sumbangan dengan cara begini, Pi? Malu-maluin aja lu. Ini gue nyari sumbangan buat sumbangan masjid tuh. Al-Muhajirin, bukan buat pribadi. Bantuin kagak lu sih negik, lu mereki. Gue tahu lu, duit gope aja lu karetin. Tapi cara lu salah. Salahnya salah bagaimana coba? Kayaknya kesannya orang Islam tukang minta-minta gitu. Itu sih emang pikiran lu aja lu. Udah lu cara lu salah ini salah. Lu nyumbang lu duit selawat lu timpe. Waalaikumsalam. Sehat. Baik, alhamdulillah. Gimana? Ini sumbangan. Urusan sumbangan Ya alhamdulillah, Ustaz, lancar. Tetap. 1000-2000 kan lumayan buat nambahin beli semen. Gue demen sama yang begini. Artinya lo punya kepedulian terhadap pembangunan masjid. Bagus. Kalau seandainya lo meninggal, ini masjid masih kebangun, terus setiap saat dipakai buat orang ibadah, itu jadi pahala yang mengalir di dalam kubur. Dengerin. Tapi cara lu, Pi. Saya dikata salah, ngejelekin Islam, ngerendahin Islam. Gini, kalau kita nggak punya kemampuan buat ngebantu, jangan nyela, doa. Oh, kalau merasa harga diri turun, ya nggak usah ikut ngomong. Saya lain kan. Lain bagaimana? Saya tidak menunjukkan kalau saya itu memang menyumbang. Maksudnya? Emang duitnya kagak, kalau ada saya sumbang. Ya, lu orang sini juga tahu lu.
Ya memang gini sih, kadang-kadang kan kita suka ngelihat orang-orang yang mengambil kesempatan, mengatasnamakan, tapi ternyata sebetulnya tidak dipakai untuk kepentingan pribadi. Nah ini yang kagak boleh. Misalnya datang orang bawa kertas sumbangan nih, kita tahu nih orang bukan kepentingannya untuk sedekah, tapi untuk diri dia sendiri. Supaya dia kagak jadi dosa, kita ambil duit. Misalnya kita ambil duit nih, ya kan? Kita ambil, kita kasih dia. Gak usah bukan nyumbang kak, malah duit itu diambil. Contoh. Sekolahnya di mana sih anak? Misalnya lo yang minta, bilang, Contoh. Pak ini buat pembangunan masjid. Ini buat pembangunan masjid pak. Kan kita lihat wajahnya ini nggak bisa dipercaya dong. Nggak bisa. Kita kasih aja, Pak maaf ini nggak usah dimasukin ke sana, ini buat Bapak saja. Soalnya kalau dimasukin ke sana Bapak nanti bertanggung jawab. Ya kalau segini mah kurang. Ini mah misalnya, astagfirullahaladzim kagak ngerti misalnya aman. Misalnya. Nah sekarang kita harus pikirin begini, sepanjang kita hidup, kita itu harus punya manfaat dalam kehidupan kita. Supaya di saat kita mati, ada pahala yang tetap mengalir. Au sodaqatin jariyah. Pahala apa yang tetap mengalir di saat kita sudah mati? Misalnya masjid, selama itu dipakai buat ibadah terus masih ada tuh masjid juga ngalir. Atau kita ngajarin ilmu ke orang, ya kan? Terus ilmu itu dipakai, itu juga jadi pahala. Jadi sedekah tidak harus dalam bentuk materi. Termasuk di saat kita nggak punya duit, kita senyum, itu sedekah. Tuh, ketawa. Nah, Kita senyum aja gitu sedekah iya, ya. tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Jadi senyummu di wajahmu untuk saudaramu adalah sedekah. Tuh, senyum kan Gitu. muka yang enak. Nah, jadi ente senyum terus. Ada orang kagak ada orang lu senyum aja. Orang gila lu namanya. Terima kasih, Sat, ya. Sedekah. Begitu. Begitu gimana? Lu so paham lu? Lu yang teriak nanti gua manggil-manggilin. Oh iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ditunggu sodakonya untuk pembangunan. Yang mau lihat topeng monyet sekalian di sini. Emang ada? Itu lo jut-jutan aja. Kita hari ini memperingati Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Ada dua tuh. Ada dua. Ada Isra, ada Mi'raj. Ada misro tuh. Jangan kebangetan begitu, kenapa sih? Ini sih nggak jauh dari makanan sih. Isra. Isra Mi'raj. Ah, Isra apa artinya? Isra, oh, yang ada di langit naik ke sono. Kan naik buruk ya. Hah? Naik buruk. Lah iya naik buruk, naik mikrolet nggak nyampe. Isra tuh apa? Kan ada dua. Isra, Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini artinya beda. Beda kan, kalau Isra ya Isra, Mi'raj ya Mi'raj gitu. Ya kan dua. Gini. Jadi di malam 27 Rajab ini ada di dalam kitab Qissatul Mi'raj atau Mi'rajul Kabir yang bercerita secara khusus tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita ambil hadis singkatnya saja. Jadi ketika Rasul duduk di Hatim, Rasul didatangi seekor binatang namanya buruk. Wa huwa abyad, warnanya putih. Abyad itu putih, bukan aswad. Aswad hitam. Abyadu tawilun fawqal himar, tawil fawqal himar. Dia lebih tinggi daripada binatang kedelai. Keledai, Ustaz. Hah? Keledai. Ngapa kedelai tanam-tanaman? Emang gua Wah, tadi- jadi petani. Keledai. Keledai, ngapa Iya keledai, gua ngomong apa nih? kedelai? Wadunal bagal, dan lebih kecil daripada bagol. Bagol itu nama kuda kecil yang ada di Arab. Apa namanya? Bagol. Bagol. Yadha'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Apabila buruk ini berjalan, dia menancapkan kukunya inda muntaha tarfihi, sejauh mata memandang. Jadi ujung mata buruk itu memandang, disitulah dia menancap kukunya. Kecepatan dia laksanakan kilat kalbar. Itu mata bisa begitu ya? Nah, terserah Allah, ciptaan Allah. Farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Lalu kemudian aku kendarai buruk ini sampai ke Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Iya. Di mana? Di atas. Tanya dulu mas sebelah. Lu tahu di mana? Apaan? Baitul Maqdis, Tanah Abang. Lu dagang sol, kan lu dagang peci lu. Tanah Abang katanya. Lah, gua pernah lihat jual baju koko Baitul Maqdis. Itu mau nama tokonya. Baitul Maqdis itu adanya di Palestina. Tuh. Ah, Bener. dulu
kiblat kita ke Palestina. Di dalam surat Al-Baqarah Rasul doa minta menengadahkan tangannya, wajahnya ke hadirat Allah, minta Ka'bah itu dipindah, kiblat itu dipindah ke Mekah. Ada apa dan kenapa Allah mengabulkan? Makanya di Madinah itu ada yang namanya Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Dua kiblat. Dulu ke sono no, Palestina sono no. No, Palestina di sono no, di sono. Terus yang satu lagi Sana sekarang. jadi berlawanan. Iya. Dari sono dipindahin ke sono. Pindah ke sono. Terus kalau ziarah ke sana, Pak, nggak usah pakai sholat ngadep ke Palestina juga, ngapain? Banyak jamaah yang keliru tuh. Sampai sana ziarah city tour, begitu sampai di Masjid Kiblatain, dia sholat juga ngebelakangin Ka'bah. Terus dia balik mau ngapain? Nggak ada syariatnya, Rasul nggak ngajarin. Jangan bikin gila sendiri. Ya jangan. Udah dipindahin kok. Lu kenapa? Lu gini kenapa? Iya itu, aduh. Pakai ke sono. Begitu sudah sampai di Baitul Maqdis, farabattuhu bil halaqatil lati yarbitu bihal anbiya. Rasul menampatkan buruknya, mengikatkan buruknya pada satu halaqah. Halaqah ini tempat parkir di mana biasa para nabi ngikutin buruknya. Pertanyaannya, kenapa seorang nabi pakai ngikutin buruknya? Padahal mah biarin aja, siapa yang mau ngambil, mau nyolong buruknya Rasul. Nah, ayo. Ada pesan apa di sini? Kenapa? Takut buruknya terbang. Takut terbang kan? Takut terbang. Ya. Begini, Rasul mengajarkan tentang ikhtiar menjaga barang-barang pribadi yang kita punya. Pernah dalam satu riwayat Rasul menegur seorang pemuda. Rasul tanya, kamu kesini naik apa? Naik kuda ya Rasul. Kuda kamu di mana? Di depan. Diikat nggak? Nggak. Sana keluar, ikat dulu. Memangnya Allah hanya menjaga kuda kamu saja? Bukan berarti Allah tidak mampu menjaga. Ada beberapa yang diserahkan kepada kita untuk menjaga barang kita. Rasul waktu dipanggil Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalam tahun kesedihan. Islam diembargo, secara ekonomi, secara politik dihabisin. Kemudian istrinya wafat. Atas dasar itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menghibur Rasul. Salah satunya dengan apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Jadi menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi kenapa kita disuruh sholat? Satu, sebagai salah satu bentuk konsekuensi karena kita sudah membaca 2 kalimat syahadat. 2, kenapa kita disuruh sholat? Sebagai wujud sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dijadikan makhluk yang lebih mulia daripada yang lain. Pertanyaannya, udin sama kambing sama nggak? Kagak tak sama dengan. Dengerin dulu, belum selesai ngomongnya. Ya. Udin sama monyet sama, Jepri sama gorila sama. Bang Opi sama Nying-Nying sama. Pas. Sama apa Bang? Sama modelnya. Bukan. Kita ini sama kambing sama. Sama apa? Sama-sama makhluk ciptaan Allah. Hanya kita dimuliakan, diberikan akal. Kemudian kita menerima kewajiban untuk menjalankan perintah yang ditolak oleh gunung, ditolak oleh makhluk lain, tapi manusia berani menerimanya. Nah itu yang bikin manusia jadi mulia. Oke? Nah ini sebagai wujud sifat syukur. Yang ketiga, kenapa kita disuruh sholat? Karena inna sholata tanha anil fahsya'i Iwal munkar. Ya. Apa? Coba ulang. Inna sholata. Terusin dong Pi. Kita kan berdua Pi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lu kagak tambahin wal munkar wa nakir, sekalian lu tambahin. Wah jadi ikut ntar. Lagi ujungnya doang wal munkar terus. Artinya. Yang artinya Ya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi Allah kepengen asbab dari sholat ini manusia pelan-pelan mengikis sifat keji dan mungkar mereka.